Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ardian Tigar Maulana. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang fantasy stories yang dimana itu juga merupakan sebuah naratif teks. Nah, di sini merupakan materi dari mungkin kelas berapa ya, guys? Ini materi dari kelas 11 SMA. Nah, akan saya sampaikan. Nah, oke, jadi langsung saja kita ke materinya. Nah, di sini teman-teman jika dengar kata-kata fantasy stories, itu yang ada di pikiran teman-teman tuh apa? Yang ada di benak kalian sama dengar fantasy stories. Tentunya ini tidak asing ya, karena fantasy stories itu merupakan cerita fantasi. Nah, apakah ketika kalian mendengar itu kepikiran tentang film-film fantasi seperti itu, nah itu juga merupakan sebuah fantasy stories. Oke, kita langsung saja masuk ke definisi dari fantasy stories ya. Nah, di sini fantasy stories itu merupakan sebuah tipe dari salah satu teks, yaitu naratif teks, yang itu mengandung imaginative stories, yang dimana itu ceritanya mengandung cerita imajinasi with event, character, and world that are not real. Jadi di sini fantasy stories itu istilahnya cuma isinya khayalan ya dari seorang penulis, yang dimana isinya tuh tidak ada di dunia nyata, seperti entah itu karakternya, tempatnya, ataupun ceritanya, ya seperti itu. Terus, membedakan cerita ini dari cerita lainnya, itu fantasy stories itu biasanya ada unsur magic, seperti itu. Selain itu juga ada mythological creators, magical object, or imaginary world that we cannot encounter in everyday life. Ya, jadi, fantasy stories itu biasanya ada makhluk mitologinya, seperti kalau kalian lihat film itu ada hewan yang bisa berbicara, atau manusia yang berbadan kuda, seperti itu. Terus ada mythological creators. Ada mythological creators yang benar bisa lihat ada istana-istana mungkin yang terbuat dari es, atau hutan-hutan yang pohonnya bisa berbicara. Terus ada magical object yang biasanya itu seperti senjata-senjata ya, yang ada pedang memiliki kekuatan atau tongkat seperti itu. Terus or imaginary world yang dimana di sini biasanya itu latarnya memiliki unsur magic seperti itu. Mungkin itu definisi dari fantasy stories. Oke, langsung saja kita ke selanjutnya. Nah, di sini ada social function dari fantasy stories atau tujuan dari fantasy stories. Itu ada dua, teman-teman. Yang pertama itu ini merupakan social function dari narrative text ya. Mungkin yang kebanyakan bersama itu di sini fungsinya adalah untuk memberikan hiburan kepada pembaca ataupun penonton seperti itu, yang dimana itu tujuan utama dari fantasy stories. Kan kita menonton itu kan seperti terhibur kan, melihat tentang kekuatan magicnya, entah itu hewan-hewannya yang cukup unik dan mungkin mengesankan ya. Terus yang kedua itu ada second social function is to convey moral message and life values. Nah, ini tuh maksudnya di dalam cerita fantasi yang biasanya terdapat, meskipun terdapat cerita-cerita mitologi seperti itu, mereka biasanya penulis menyampaikan pesan moral atau tentang life values yang dimana itu secara tersirat ya. Di balik seperti itu, tetap ada pesan moral yang diberikan oleh kepada penonton seperti itu. Oke, next. Nah, di sini ada structure dari ada structure dari fantasy stories. Itu ada tiga. Yang pertama ada orientation atau beginning, terus complication atau middle, atau resolution. Nah, di sini yang dimaksud dari orientation, beginning itu biasanya di awal sebuah cerita, yang dimana di sini tuh this part is the beginning of the story. Orientation serves to introduce the character, setting, and the time of the story. Nah, biasanya di sini tuh memperkenalkan tentang karakternya, terus latar tempatnya, ataupun waktu di mana cerita itu bermula seperti itu, atau cerita itu berada. Nah, kayak misal di sini ada contoh, bisa kita lihat ada once upon a time in a peaceful kingdom there lived a young boy named Arka who dreamed of becoming a knight. Ya, di sini kan dijelaskan kan, diperkenalkan bahwa itu merupakan karakter utamanya yang dimana dia hidup di
kerajaan yang damai yang dia bernama Arka. Nah, di sini dia bercita-cita menjadi seorang ksatria seperti itu. Itu adalah merupakan bagian dari orientation. Terus yang kedua ada complication middle, itu berada di tengah-tengah cerita. Nah, itu merupakan is the core of the story in this section. As a problem begins and disrupt the main character life. Nah, biasanya di sini tuh permasalahan muncul. Ya dimana yang awalnya mulus tiba-tiba nanti ada permasalahan muncul yang dimana di sini tuh mengganggu kehidupan dari karakter utama seperti itu. Kayak misal di sini contoh ada one day a terrifying dragon appeared and attacked the village, burning the field and frightening the people. Nah, di sini kan masalahnya muncul kan kalau naga datang dia menyerang desa, membakar sebuah lapangan seperti itu dan menyerang masyarakat. Nah, itu kan masalah muncul yang mengganggu kehidupan si karakter utama seperti itu. Terus yang terakhir itu ada resolution. Nah, biasanya berada di akhir cerita. Nah, this resolution section explain how the problem in the story are resolved. Nah, biasanya di sini tuh berisi tentang solusi dari pemecahan masalah. Kayak misal tadi ada complication, itu awal munculnya masalah. Kalau di sini itu solusi dari masalah tersebut. Nah, misal di sini ada contoh. Finally, Arka found a magic sword in the forest. With courage, he fought the dragon and defeated. Nah, di sini kan berarti masalahnya terselesaikan karena si Arka dia menemukan pedang ajaib yang ada di tengah hutan. Terus dia bertarung melawan naga dan mengalahkannya. Ya, dimana berarti dia menjadi seorang pahlawan di kerajaannya seperti itu. Jadi kan masalahnya kan selesai kan. Oke, itu merupakan structure dari fantasy stories. Sekarang kita geser ke language features. Nah, di sini ada 7 teman-teman. Yang pertama itu ada action verbs. Itu kata kerja aksi, yang pastinya kan tadi agak bisa ada fight, ini kan berarti dia melakukan kegiatan seperti itu. Terus yang kedua itu ada past tense, karena rata-rata itu kejadiannya di masa lampau, jadi kita menggunakan past tense. Terus ada sequence word, ini kata kerja, kata penghubung ya lebih tepatnya, yang dimana ada once upon a time tadi, terus ada finally seperti itu. Terus ada noun phrase, adverb, terus ada adjective clause, dan ada direct and indirect speech. Nah, di sini kan biasanya berisi percakapan-percakapan. Nah, jadi di dalam fantasy stories pasti ada direct dan indirect speech seperti itu. Oke, nice. Terus ada karakteristik teman-teman. Nah, di sini ini ada ciri-ciri dari fantasy stories. Nah, yang pertama itu they have a common narrative sentence. Misal example ada good versus evil, love, betrayal, man versus nature. Nah, ini biasanya yang pasaran di film-film atau di buku-buku. Kayak misal ada kebaikan melawan keburukan, terus ada tentang percintaan, pengkhianatan, atau manusia melawan alam seperti itu. Terus ada ciri-ciri yang paling penting itu dan the key element is magic. Nah, biasanya tuh fantasy stories kan berarti cerita fantasi kan. Berarti di sini ada elemen magicnya. Jika tidak ada elemen magic itu sulit dibilang sebuah fantasy story seperti itu. Terus nomor 3 itu there is world building. Nah, di sini tuh biasanya settingnya itu tidak ada di dunia nyata. Biasanya itu buatan tentang khayalan dari sang penulis ya, entah itu buildingnya seperti istana atau hutan yang sangat gelap dan namun pohon-pohonnya bisa berbicara seperti itu. Terus ada yang keempat, there are fantastical characters. Nah, ini biasanya ada karakter yang apa ya istilahnya fantastik, kayak misal di sini ada hero, itu mungkin karakter utamanya. Terus yang kedua ada mentor, itu biasanya ada guru ya. Kalau di Harry Potter itu kan ada si guru-guru yang ada di sekolahnya itu. Terus ada sidekick, terus villain. Nah, villain ini biasanya itu musuh utama dari si hero. Terus ada love interest, jadi itu biasanya seseorang yang disukai oleh si karakter utamanya. Biasanya di sini juga sedikit mengganggu kehidupan si karakter utama. Terus ada henchman, ada an alternate hero. Biasanya ini ada karakter yang biasanya tuh baik tapi dia jarang muncul. Terus ada evil creature. Nah, itu seperti monster-monster yang menjadi musuh-musuh dari si karakter utama. Terus yang kelima dan there is a dangerous quest. Nah, biasanya tuh di fantasy stories itu jalannya tidak mulus-mulus saja, teman-teman. Pasti ada quest-quest yang cukup berbahaya. Nah, di sini cukup seru, yang membuat
cerita fantasi ini cukup seru. Terus yang terakhir ada there are mythical creatures. Nah, sini biasanya ada kreasi yang unik-unik seperti entah itu tempatnya atau karakternya. Seperti hewan yang bisa berbicara atau entah itu monster-monster seperti itu. Oke, nice. Terakhirnya, nah ini ada contoh dari fantasy stories, The Enchanted Key. Nah, bisa dilihat dan dibaca terlebih dahulu, teman-teman. Saya bacakan di paragraf yang pertama. Di sini ada sequence word, yaitu once upon a time in a quiet village there lived boy named Dira. Nah, di sini kan berarti orientasi kan, karena itu menjelaskan si karakter utama. He loved exploring the forest near his home. Nah, di sini dia suka berpetualang dan mengeksplor hutan yang berada di dekat rumahnya. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya mungkin bisa dibaca sendiri. Oke, next. Nah, di sini sudah saya bagi. Nah, itu bisa dilihat ada garis-garis yang memisahkan antara orientasi, communication, dan resolution. Nah, biasanya tuh secara gampangnya tuh cuma seperti ini ya, teman-teman. Itu dari cerita yang tadi yang The Enchanted Key. Seperti itu. Oke, next. Nah, coba dilihat cerita yang selanjutnya. Di sini ada The Dragon Tears. Long ago in the mountain village of Harveran, there lived a kind girl named Lila. Nah, bla bla bla. Di situ bisa teman-teman baca sendiri sampai selesai. Mungkin bisa ditentukan mana orientasinya, mana komplikasinya, dan mana resolusinya, seperti itu. Oke, jika sudah, kita mungkin bisa geser ke selanjutnya. Itu ada assignment. Nah, mungkin di sini ada latihan. Yang dimana ini cukup simpel, dimana teman-teman cukup create a simple fantasy story. Yang dimana cukup membuat cerita fantasy story simple. Analyze its generic structure and character, and write down its moral message. Jadi di sini teman-teman sering buat fantasy story, teman-teman juga harus memahami dan menganalisis mana itu generic structure-nya, karakternya, dan tulis pesan moral yang tersampaikan di cerita yang dari teman-teman buat, seperti itu. Oke, mungkin itu saja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.